banjir yang belum kita diperkirakan jumlahnya, mohon bantuannya pada petugas ini. Rabu 7 Februari 2018 pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dilaporkan ada peningkatan permukaan air sungai di Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya. Banjir datang terlihat dari lantai 2 rumah warga. Ketinggian air terus meningkat dan cenderung akan menjadi banjir bandang. Warga menghubungi Kepala Kelurahan Kereng Bengkirai sehingga bisa terhubung ke pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Palangkaraya. Selanjutnya pimpinan daerah Muhammadiyah meneruskan informasi kepada MDMC Kota Palangkaraya. MDMC melakukan penilaian awal dan menghubungi RS Islam PKU Muhammadiyah Palangkaraya untuk mengirimkan tim bantuan medis. Oke, laporan diterima, siap menuju ke TKP. Makan untuk sampaikan Setelah tiba di lokasi, tim medis bencana RS Islam PKU Muhammadiyah Palangkaraya melaporkan diri ke pos koordinasi tanggap darurat setempat. Kemudian dilanjutkan dengan bersiap siaga untuk segera terjun lapangan. Tim medis bencana RS Islam PKU Muhammadiyah Palangkaraya terjun ke lokasi untuk melakukan evakuasi, mulai dari Rapid Health Assessment atau kaji cepat, triase lapangan, hingga memindahkan korban bencana ke rumah sakit lapangan sederhana. Triase lapangan dilakukan di lokasi bencana dengan pemetaan pelabelan warna. Korban dengan label warna merah segera dilakukan stabilisasi dengan bantuan hidup dasar untuk selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit lapangan sederhana. Korban berlabel kuning memerlukan pertolongan pertama dan pengawasan ketat. Selanjutnya dilakukan evakuasi ke rumah sakit lapangan sederhana. Korban label hijau diberikan pertolongan pertama untuk selanjutnya diarahkan menuju lokasi aman dan dievakuasi ke rumah sakit lapangan. Sedangkan korban berlabel hitam dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya tim medis bencana RS Islam PKU Muhammadiyah Palangkaraya memindahkan korban dari daerah berbahaya menuju titik kumpul sementara dan segera mengevakuasi korban menuju rumah sakit lapangan sederhana. Setelah korban sampai di rumah sakit lapangan, segera dilakukan pendataan serta triase medis untuk memetakan korban stabil ke tenda non-gawat darurat dan korban tidak stabil ke tenda gawat darurat. Korban stabil dirawat sementara di rumah sakit lapangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, minuman, serta pakaian bersih dan hangat. Sedangkan untuk korban tidak stabil dilakukan bantuan medis lanjutan atau dirujuk ke pos medis lanjutan dan rumah sakit terdekat. Semua pasien mendapatkan penanganan medis atau dikirim ke rumah sakit dan kebutuhan dukungan layanan kesehatan selesai. Tim medis bencana RS Islam PKU Muhammadiyah Palangkaraya melaporkan ke MDMC. Kemudian MDMC melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan BPBD Kota Palangkaraya dan dilanjutkan dengan penghentian evakuasi oleh Komandan Tanggap Darurat. Baik
sangat bersyukur dan berterima kasih akhirnya gladi ini baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit mampu membuktikan bagaimana program HP Syarat MDMC mampu secara efektif dan efisien diimplementasikan oleh teman-teman rumah sakit dan masyarakat di lingkungan rumah sakit yang tergabung dalam Mastana dari unsur FPRB Menteng, FPRB Langkai, dan didukung oleh MDMC Kota Palangkaraya beserta dengan stakeholder yang ada di Kota Palangkaraya. Bahwa ini saya sangat apresiasi sekali kepada MDMC ini yang sudah melaksanakan kegiatan yang bertahap selama setahun ini. Jadi secara tahapan saya sangat menilai dengan baik karena tahapan yang dilalui sudah benar. Yang menjadi standar itu kemudian dinilai, nah kita yang namanya latihan tentunya juga harus ada evaluasi. Sehingga pada saat evaluasi itu tentunya nanti akan kelihatan apa yang menjadi kekurangan ini karena merupakan proses pembelajaran. Sehingga ya wajar saja kalau ada kekurangan-kekurangan. Namun dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut, harapannya kelak di kemudian hari kalaupun ada kegiatan yang sama di daerah yang lain, ya tentunya harus ada perbaikan, ada peningkatan-peningkatan. Pencapaian luar biasa yang dilakukan oleh kawan-kawan, baik itu program maupun masyarakat dan juga manajemen dari program HP Syarat ini. Kami dari Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau MDMC berharap bahwa kegiatan hari ini, pencapaian hari ini bisa dipakai sebagai landasan untuk terus mengembangkan diri, untuk terus berlatih. Dan dari hasil gladi yang sudah dilakukan selama 2 hari ini, skill dari para pelaku sudah meningkat dan penyelenggaraan juga cukup baik. Yang perlu terus dilakukan adalah bagaimana menjaga kemampuan dan kapasitas ini tetap terus berlangsung. Kedua, harapannya sistem kesehatan di dalam penanggulangan bencana dan kedaruratan ini menjadi sistem yang tetap dan terus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, lembaga dan masyarakat. Dan saya berbahagia bahwa selama 2 tahun dalam program ini masyarakat melalui masyarakat tangguh bencana terlibat secara aktif dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pengurangan risiko bencana. Ada hal yang menarik program HP Syarat kali ini sebagai wujud uji dari ketangguhan tim deploy rumah sakit PKU Muhammadiyah Palangkaraya yang bekerja sama dengan Mastana, masyarakat tangguh bencana dari 2 kelurahan di sekitar rumah sakit. Dan kemudian diwujudkan di dalam kerjasama dengan berbagai badan atau lembaga yang ada di Kota Palangkaraya ini. Sehingga kita melihat keberhasilan program ini tidak hanya pada keberhasilan gladi tadi, tetapi menjadi satu yang penting adalah ketika program ini sebagai sebuah program telah selesai, tetapi kemudian tim rumah sakit Muhammadiyah Palangkaraya bersama Mastana yang telah dikukuhkan oleh kepala desa dalam ini Ibu Lurah dan kemudian juga sepengetahuan wali kota. Bahkan kemudian kami mengetahui rumah sakit PKU Muhammadiyah Palangkaraya menjadi bagian dari sistem ketangguhan bencana dari Provinsi Kalimantan Tengah. Ini yang kami harapkan kegiatan ini berlanjut secara sistemik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di Palangkaraya. Sehingga sebagai sebuah program jangka panjang, apa yang telah dilakukan HP Syarat sebagai bagian dari program MDMC BP Muhammadiyah bisa dikatakan berhasil. Dan kemudian selain 2 kelurahan tadi, menjadi menarik kalau kemudian kelurahan-kelurahan yang lain juga dapat tertular untuk membentuk forum pengurangan risiko bencana. 1, 2, 3, Palang!